Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Lazy Monday. Jadi kali ini kami bakal ngerakit sebuah PC gitu. Tapi kali ini kita bertema. Jadi selama ini kita suka rakit PC dengan Mobo ROG, betul? Tapi kali ini kita merakit dengan Mobo ROG juga, tentu sama. Cuman kali ini kita mau bikin mini ITX system karena kayaknya ROG kita belum pernah bikin yang sistemnya mini ITX. Jadi kebetulan kita di sini ROG belum lama ini juga udah ngerilis yang namanya ROG Z11 case ini. Case-nya sebenarnya cukup besar karena ini vertikal, dia bisa vertikal sama horizontal. Nanti akan gue kasih tunjuk lebih lengkapnya lagi. Dan jadi di sini kita akan build sistem mini ITX dengan ROG semua temanya. Jadi untuk membuatnya sih udah ada ROG, untuk casingnya juga kita udah pakai dari ROG juga, ROG Z11. Dan karena itu juga di sini power supply-nya gue udah menggunakan power supply SFX Silverstone SX650. Dan untuk sisanya untuk VGA card di sini gue pakai RTX 3070 dari TUF Gaming karena kebetulan kita tidak punya yang VGA card-nya ROG gitu. Jadi kita pakainya TUF Gaming aja, nggak apa-apa. Terus untuk sisanya untuk prosesornya kebetulan si Z590i ini dia itu chipset terbarunya si Intel. Jadi kita pakai platform ini dan kebetulan dia itu support untuk nanti Intel Gen 11 dan juga Intel Gen 10. Nah, kebetulan karena di sini gue adanya prosesor yang Gen 10, jadi gue pakainya yang Gen 10 aja. Ini jatuh. Sebentar ya, gue berdiriin. Nah, jadi ya kurang lebih untuk prosesor, Mobo, sistem semuanya temanya bakalan mini ITX semua dan nanti akan gue jelaskan kira-kira experience build-nya kayak gimana dan nanti kira-kira performanya bakal kayak gimana. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk sisanya di sini memori gue menggunakan T-Force Extreme RGB, terus untuk SSD-nya di sini gue ada T-Force Delta Max yang nyala juga. Jadi kalau misalnya kalian suka nyala-nyala kalian bisa pakai ini, atau kalau mau yang minimalis pakai T-Create, itu juga bisa. Terus sisanya untuk coolernya di sini karena nggak ada ROG Ryujin juga, jadi akhirnya gue menggunakan yang ada aja di sini, ada Deepcool Castle, kita pakai aja. Jadi langsung aja daripada lama-lama kita build, nanti akan gue jelaskan experience dan juga kira-kira performanya kayak gimana. Tapi karena ini rakit, jadi gue nggak ngejelaskan secara detail soal benchmark segala macam, jadi ya cuman bakal ada kayak main game biasa doang lah. Jadi langsung aja kita build. Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me. Oke, jadi ini gue mau jelasin sedikit soal si ROG Z11 ini. Jadi yang bikin unik dari si ROG Z11 ini sebenarnya adalah dia itu bisa dibuild di kondisi vertikal dan juga horizontal. Jadi yang kalian bisa lihat sekarang ini dia tuh di kondisi vertikal atau berdiri, dan dia tuh bisa dibuildnya juga seperti ini. Nah, itu bisa di dua mode lah ibaratnya, bisa di vertikal, bisa di horizontal kayak gini. Dan ini kayaknya kalau misalnya kita beli ini kayak kita dapat ini nggak sih? Apa sih? Kayak action figure gitu lah. Action figurnya ROG 7 atau apa itu namanya. Nah, kayaknya sih kita bakal dapet itu juga. Dan ya langsung aja gua build pelan-pelan. Kira-kira dan nanti gue juga bakal ngecek kira-kira bagusnya di kondisi vertikal atau horizontal. Karena kalau misalkan melihat dari struktur layout segala macam kayaknya lebih oke di vertikal gitu, karena kondisi fan-nya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan vertikal berarti kayak gini, fan-nya bisa dari bawah ke atas. Cuman kita lihat aja nanti kira-kira gampangnya kayak gimana. Oh ya, ini kita udah dapat 3 fan total ya. Jadi di sini tuh ada fan nih ya. Ada 2 fan di sini. Terus di belakang juga ada 1 fan gitu. Ini udah gue buka, cara bukanya gampang, tadi tinggal dipencet ini doang. Langsung ngebuka. Nah, ini gimana cara buka TG-nya? Cara buka TG-nya tadi lumayan cukup makan waktu karena kita harus membuka total 4 skru dulu di bagian depan baru kita bisa buka. Set, nah gitu. Nah, ini ya guys, ini mainannya ROG 7 nih, nih. Ini mainannya. Kudlepnya kayak gini, kita dapat action figure kalau misalkan harusnya ya, gue nggak tahu juga, nanti kalau misalkan salah infonya bisa ditambahin ya, tolong edit atau di deskripsi. Ya pokoknya dapat si 7 ini, nanti kita keluarin ya. Paling gue singkirin dulu. Ya, ini tadi cara ngebuka. Jadi ini kayaknya cukup unik karena si layoutnya ini tuh dia miring, layout motherboard tray-nya tuh. Ini dia tuh miring gitu, jadi kalau misalkan PC biasa tuh lurus, kalau dia tuh agak sedikit miring. Mungkin buat nge-expose bagian si komponennya atau gimana, nanti kita lihat aja deh.
Nah, jadi untuk memasang semuanya kita harus buka semua panelnya dulu. Yang depan kayak sih nggak usah. Dan untuk pasang power supply-nya kita tinggal buka bracket yang ada di belakang power supply-nya. Jadi ini gua akan buka power supply. Kita kebetulan di sini pakai. Di sini kebetulan kita pakai power supply SFX dan si casingnya ini sebenarnya support sampai ke ATX juga. Jadi ini ada bracketnya tuh ada 2, bisa buat ATX sama buat SFX juga. Jadi bisa pilih salah satu aja. Kalau misalnya ada SFX juga nggak masalah. Jadi kalian nggak perlu beli power supply SFX kayak yang kita lakukan sekarang ini. Ini guys, tadi power supply udah ya. Sekarang pasang mobo ke dalam. Jadi dia tuh layoutnya lucu ya. Kalau ini kan bentuknya inverted gitu, gue nggak ngerti. Jadi pokoknya sih yang jelas dia itu mobonya ini miring gitu. Jadi kayak gue nggak tahu dari sini kelihatan atau enggak. Pokoknya dia miring ke sana. Jadi ntar si VGA card-nya bakal ngadep ke sini, set gitu. Jadi kalau misalnya layout biasa itu dia biasa kan tuh mobo itu di sini, terus ntar VGA card-nya di sini. Jadi shroud-nya di sini. Cuman ternyata tidak, kebalik. Jadi ininya mobonya ngadep ke sana, terus VGA-nya di samping di bersebelahan sama TG. Jadi gue cukup penasaran kira-kira airflow-nya bakal kayak gimana kalau misalkan layoutnya kayak gini, karena cukup unik. Gue baru lihat lah yang layoutnya kayak gini. Jadi guys, karena tadi ternyata layout power supply-nya itu di sini, dan tadi kan kita pakai power supply SFX yang kecil. Jadi kalau kita beli power supply SFX otomatis berarti kabel yang kita dapat juga pendek karena untuk mini ITS kan. Cuman karena layoutnya tadi gue lihat kurang mendukung kalau misalnya kita menggunakan kabel pendek, jadi kabel itu sempat nggak nyampe di sini. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan power supply ATX saja yang layout biasa, yang lebih gede, karena lebih muat gitu. Jadi lebih gampang juga nanti routing kabelnya. Meskipun kabelnya panjang-panjang gini, jadi yaudah kita coba dulu aja. Nah ini untuk perkabelannya guys, nih karena gue menggunakan ATX jadi kabelnya lebih panjang nih, bisa sampai sini. Cuma nanti gue harus memikirkan kira-kira kabel manajemennya kayak gimana. Harusnya sih nggak susah karena jadi tuh ternyata layoutnya itu dibikin miring supaya kayaknya biar kabel manajemen itu lebih gampang, karena kalau misalnya flat nanti jadinya bakalan lebih susah gitu. Jadi ya ini sebuah ide yang cukup menarik, cuman ya kita tanya nanti kira-kira si motherboard tray yang miring ini seberapa signifikan ininya dari segi apa ya, instalasi semua segala macam. Oke, jadi sebelum gue pasang kabel semua segala macam, kayaknya bagusnya gue pasang coolernya dulu. Ini gue belum pasang RAM semua, jadi ya gue paling pasang si coolernya dulu. Nah, untuk coolernya kebetulan di sini kita ada dapat 3 opsi. Kita bisa taruh di bawah ini 1, di bawah ini 1. Kebetulan kita udah dapat, sama di atas ini ada 2. Ini bisa muat sampai dari, kalau di atas itu 140 mili bisa 2, dan untuk yang 120 mili ini bisa 2 juga. Sementara di bawah kayaknya cuman 180. Coba gua cek dulu. Oh, ini dia bisa, sebentar, bisa cuman 140 mili doang yang bawah. Coba sabar ya. Nah ya betul, untuk yang di atas ini bisa 120 mili kali 2. Ini 140 sama 140. Lalu untuk 120 itu bisa 2 di sini juga, bisa 120 mili, bisa 140 mili 2 kali. Di sini juga 120 sama 120 sama 140. Lalu untuk radiatornya di depan sini bisa pasang 240 sama 120. Terus di bawah juga bisa 120. Karena kebetulan clearance-nya cukup lebar sih, jadi harusnya ini masih bisa untuk pakai I/O 140 mili. Lalu di bagian atas nggak bisa kayaknya karena mentok sama I/O port. Jadi kebetulan di casing ini I/O port-nya itu, letak I/O port itu udah di atas. Jadi gue masih belum dapat gambaran kira-kira gimana, karena
Kalau logikanya kalau misalkan ini casing ditutup semua, kita nggak bisa ngakses si I/O portnya ini, termasuk bahkan si WiFi. Jadi kalau misalnya kita pakai WiFi, kita mau pakai antena keluar, harusnya bakalan lebih ribet gitu. Jadi ya pokoknya di sini nggak bisa pakai I/O karena nggak bisa pakai radiator di atas karena mentok sama si I/O portnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan ya kita lihat aja nanti pas udah jadi kayak gimana nih. Sekarang gue mau coba pasang si cooler dulu. Ya jadi ini I/O-nya udah gue pasang, radiatornya sih. Ini pumpnya belum gue pasang nih, baru mau. Jadi posisi radiator ini memang agak agak unik gitu dibandingin biasanya. Ini kalau misalkan kalian lihat nanti kalau misalnya vertikal berarti dia nanti I/O-nya di sini, radiatornya di sini. Jadi nanti bakal kayak gini kurang lebih. Set gitu. Kalau misalkan gue balik nanti si tube-nya ini nanti bakalan bakal melilit gitu. Jadi gue agak kurang yakin sama longevity-nya gimana. Cuman ya kayaknya paling ideal sih memang kayak gini gitu. Jadi ya kalau misalkan di atas nggak bisa karena tadi udah gue bilang mentok sama I/O. Jadi paling possible adalah di bawah sini gitu. Nah nanti posisi kayaknya bakalan kayak gini. Set kayak gini. Jadi kita langsung aja pasang I/O-nya. Oke, jadi lanjut ya guys, soal raket ya. Jadi kemarin tuh kita sempat ada isu sedikit soal I/O liquid coolernya. Jadi ternyata I/O liquid cooler yang kita pakai, tube-nya itu ketebelan sehingga terinterfere oleh si shroud dari atau bisa dibilang apa nih ya, head spreadernya si Mobonya ketebelan gitu. Jadi kurang bisa muat sama si tube yang kita pakai kemarin. Kenapa kita pakai I/O? Karena kita pengen build-nya keren aja gitu, pakai I/O liquid cooling. Cuman ternyata kemarin nggak bisa. Dan alternatifnya kita akhirnya menggunakan fan low profile. Ini sebenarnya nggak low profile banget. Ini kita pakai yang namanya Noctua NHL12S. Ini cooler dari Noctua nih. Kalian bisa lihat ya, ini udah kepasang. Jadi ya nggak ribet kayak kemarin pakai I/O gitu. Jadi ya kita pakai ini aja akhirnya. Terus gue juga udah pasang SSD di sebelah sini. Kenapa gue pasang SSD-nya di sini? Karena yang di sini itu ada logo ROG-nya gitu. Jadi biar lebih kelihatan ROG aja. Jadi langsung aja. Untuk VGA card-nya di sini kebetulan ada perubahan juga gitu. Jadi di sini gue akhirnya memutuskan untuk menggunakan RTX 3060 versi 12 GB yang baru. Nah, kenapa yang 37 kemarin nggak jadi? Karena ya ini lebih baru dan lebih keren ROG gitu. Jadi biar setema aja semuanya ROG gitu. Jadi langsung aja gue pasang, dan ini juga lebih slim dan lebih tipis lah gitu. Kita coba masukin ya. Nah, akan masuk. Dia ini agak sedikit angled ya. Jadi komponennya tuh dia agak sedikit angled biar nggak tahu kenapa, biar estetiknya kali. Ya guys, jadi build-nya sudah selesai kurang lebih kayak gini, kalian bisa lihat. Gue udah pasang VGA-nya juga, udah gue baut, udah gue kasihin power segala macam. Ya kan bisa lihat nih layoutnya dia cukup unik. Itu layoutnya tuh inverted gitu. Jadi VGA card-nya di atas, Mobonya di bawah gitu. Jadi ya kurang lebih build-nya kayak gini, cukup unik sih buat si ROG Z11 ini. Dan gue cuman bingung gimana caranya nanti untuk memasang I/O kayak USB, DisplayPort segala macam, karena kayak bisa lihat dia tuh portnya di sebelah sini guys, di dalam gitu. Jadi gue bingung ya gimana ntar masang kayak mouse, keyboard gitu-gitunya. Cuma nanti kita lihat aja kayak gimana. Dan selain dia orientasinya horizontal, dia juga bisa dipasang atau digunakan secara vertikal kayak gini. Jadi ini case emang cukup unik sih. Nah jadi untuk dia tuh bisa orientasinya kayak gini. Nah, jadi dia bisa dipakai secara vertikal kayak gini, dan kalian bisa lihat VGA card-nya kelihatan dari depan. Cuman ya daripada ngobrolin soal teknis mulu kan, mending langsung aja gue coba main gamenya kayak gimana. Ya halo guys, jadi ini PC-nya sekarang udah terpasang, kalian bisa lihat di kamera kedua ya, harusnya kelihatan dia ada di sebelah kiri. Nah jadi kita memutuskan bahwa si ROG Z11 ini kita pasang di TV aja karena ya dia sistem mini ITX, terus kebetulan TV kita gede gitu ya, 55 inch, terus karena si Z11 ini dia dibilang kecil enggak, dibilang gede banget juga enggak terlalu, jadi kebetulan masih komposisi dari setup mejanya ini masih cocok lah sama TV yang kita pakai, jadi kita taruhnya di TV aja gitu. Jadi kayak setup
home theater setup gitulah ibaratnya. Nah ini gue udah kita main Cyberpunk di resolusi 1440. Ini gue setting di DLSS-nya tadi performance ya. Oh 4K ya? 4K DLSS performance dan frame rate-nya ya kalian bisa lihat ya. Terus itu frame rate-nya sekitar 45-an FPS, tapi ini kosong, belum ada orang. Kita cari yang tempat rame dulu. Mati dong. Oh enggak. Nggak mati kan? Oh nyangkut. Kita sambil keliling aja, soalnya kan kalau jalan tuh mohon maaf. Ya, frame rate-nya masih cukup oke sih ya. Nggak nyentuh di bawah 40 lah. Jadi masih tergolong aman dengan sistem yang kita pakai 10700K dengan RTX 3060 ROG Strix versi yang 12 GB. Ya, gue cukup kaget sih karena 3060 ini masih bisa ngehandle resolusi 4K Cyberpunk lagi. Cuman di DLSS-nya memang di performance gitu. Cuman ya gue impresi masih bisa jalan ya di 4K. Kenapa dari tadi gue jalan tuh kok sepi, teman? 47 FPS masih aman. Pokoknya ya secara performa sih buat main Cyberpunk ini udah sangat aman. Dan untuk masalah temperatur, kita bisa lihat ya. Temperaturnya untuk si CPU-nya dia sekitaran 70 di kondisi load lah. Loadnya nggak banyak ya, cuma 20%-an. Cuma untuk VGA card-nya dia udah full load. Pertamanya tuh gue pikir bahwa si VGA card ini bakal panas karena si casingnya ini terlalu mepet sama VGA card-nya. Cuman ternyata nggak juga. Kayaknya memang faktor utamanya adalah si RTX 3060-nya punya cooling yang bagus dan memang tebel banget sampai hampir kemarin tuh hampir nggak muat. Jadi untuk masa temperatur VGA card-nya aman, untuk CPU-nya juga ini kondisi default ya. Ini kondisi default dia cuma sekitar tembusnya sekitar 70-an derajat. Jadi ya so far oke lah PC ini dengan sistem ini. Nah paling sih secara overall pas selama gua proses build sampai nyala segala macem, kendala gua itu cuman dari segi assembly prosesnya doang. Jadi selama proses masang memang agak sedikit susah karena layoutnya itu beda sama casing-casing pada umumnya. Contohnya kayak dia motherboard tray-nya tuh miring, terus pokoknya terus tempat I/O-nya juga ribet ya masangnya karena kita masih bongkar dulu casingnya baru bisa masukin HDMI. Terus kalau USB-nya kurang kita harus bongkar lagi juga casingnya. Terus tadi mau pasang Ethernet juga sama, mesti bongkar lagi baru bisa masang karena I/O-nya nggak di luar. Nah cuman enaknya di sini USB front panelnya juga cukup banyak, dia disediain 4 sama USB-C. Jadi kalau misalnya kita pakai peripheral, kita nggak perlu harusnya repot-repot untuk bongkar si casing ini lagi. Jadi kita cuma mungkin taruh peripheral yang mungkin permanen kayak keyboard sama mouse sama headset. Baru di luarnya mungkin kita bisa masang kayak ya SSD hard disk yang mungkin lebih sering kita lepas sih. Nah seperti yang kalian bisa lihat di second cam ini kan dia orientasinya vertikal. Nah kalian bisa juga ditaruh di horizontal kayak biasa karena dan gue pribadi sih prefer sebenarnya di kondisi horizontal aja karena lebih aman lah kalau vertikal. Karena kalau misalkan di vertikal kayak gini dia sebenarnya agak kurang stabil gitu standnya kalau dibandingkan sama yang horizontal. Cuman karena minim space di depan jadi ya kita mau nggak mau di kondisi vertikal. Dan kalau misalkan mejanya nggak goyang-goyang sih harusnya udah aman aja sih, nggak bakal goyang-goyang juga kalau misalkan meja TV atau meja ya pokoknya di setup kalian mejanya aman gak goyang-goyang, harusnya di kondisi vertikal dia nggak ada masalah sama sekali. Nah paling jadi kesimpulannya sih untuk casing ini, untuk sistem ini menurut gua ROG Z11 ini bakalan lebih cocok buat orang-orang yang ROG fan karena secara assembly proses kayaknya agak kurang enak aja gitu untuk pemasangannya segala macam. Menurut gua agak lebih susah kalau dibandingkan sama casing-casing yang mini ITX pada umumnya. Dan untuk size juga dia tergolong besar, nggak bisa dibilang mini ITX case banget. Mungkin ini lebih ke mid tower lah bisa dibilang. Dan ya kalau misalkan kalian bukan ROG fan, gua rasa ini bukan case yang cocok. Tapi kalau misalkan kalian ROG fan, ini bakal cocok karena
ornamen-ornamen ROG-nya kayak LED yang di depan itu ada Republic of Gamers, terus di bagian power supply serta juga ada RGB. Harusnya ini bakalan cocok buat kalian karena dia dapat, kalau nggak salah dapat statue juga kan. Nah karena dia dapat statue juga, jadi harusnya buat yang ROG fan ini harusnya cocok, dan harganya ada di kalau nggak salah 3,8, 3,9, hampir 4 juta. Dan ya casing ini sih secara overall harusnya cocok buat kalian yang suka sama ROG banget gitu. Jadi ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal build di ROG Z11 kali ini. Seperti biasa, kasih tau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Lazy Monday, sampai jumpa di video berikutnya.